Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Bertemu lagi dengan saya Arvin Efriani pada pembelajaran matematika diskrit. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang logika matematika. Eits, tapi sebelum memasuki materi, jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video baru dari channel ini. Silakan like dan subscribe ya. Oke, lanjut saja ke materi. Apa itu logika? Ya, logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan dan statement. Jadi, logika itu berhubungan dengan penalaran yang dihubungkan dengan pernyataan. Nah, siapa sih penemu logika itu? Ya, penemunya yaitu Aristoteles. Beliau merupakan ahli filsafat pertama yang mengembangkan logika pada zaman Yunani kuno, sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Kala itu, logika dikenal dengan istilah logika tradisional. Nah, untuk apa sih manfaat belajar logika? Ya, banyak manfaat yang kita peroleh dari belajar logika, yaitu terhadap ilmu komputer, pemrograman, analisis kebenaran algoritma, kecerdasan buatan, dan perancangan komputer. Dari logika, kita bisa bernalar dan memikirkan suatu pernyataan apakah pernyataan tersebut bernilai benar atau salah. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa hukum logika membantu membedakan antara argumen yang valid dan tidak valid, antara argumen yang benar dan tidak benar. Oke, lanjut saja. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yaitu pernyataan, kalimat terbuka, dan proposisi. Oke, untuk pernyataan menurut definisi yaitu suatu kalimat yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Nah, pernyataan dibagi menjadi dua, pernyataan sederhana dan pernyataan majemuk. Pernyataan sederhana merupakan pernyataan yang menyatakan pikiran tunggal. Sedangkan pernyataan majemuk merupakan pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan sederhana dengan bermacam-macam kata hubung. Oke, agar kalian tidak bingung, kita lihat contohnya ya. Untuk pernyataan sederhana, contohnya yaitu hasil kali 5 dan 4 adalah 20. Nah, itu disebut pernyataan. Tetapi bagaimana dengan nilai kebenarannya? Untuk nilai kebenarannya, apakah 5 dan 4 itu hasil kalinya yaitu 20? Iya, benar. Maka nilai kebenarannya yaitu benar. Dan Gunung Merapi terletak di Jawa Barat. Itu juga termasuk pernyataan. Tetapi bagaimana nilai kebenarannya? Apakah itu benar atau salah? Ya, untuk pernyataan kedua merupakan nilai kebenarannya salah. Mengapa? Karena Gunung Merapi terletak di Jawa Tengah. Tetapi itu termasuk pernyataan. Nah, selanjutnya untuk nomor 3. 2 adalah bilangan prima genap. Apakah itu pernyataan? Ya. Dan bagaimana dengan nilai kebenarannya? 2 adalah bilangan prima genap. Ya, pernyataannya benar. Dan hasil dari 2 ditambah 5 sama dengan 10. Apakah itu benar? Tidak. Ya, itu salah. Tetapi itu disebut pernyataan? Ya, jadi pernyataan yang salah. Nah, itu merupakan salah satu keempat contoh dari pernyataan sederhana. Jadi pernyataan itu bisa dikatakan benar atau salah. Dan bagaimana dengan pernyataan majemuk? Pernyataan majemuk yaitu pernyataan yang terdiri dari berbagai macam pernyataan sederhana dengan memiliki kata hubung. Contohnya seperti ini. Jakarta terletak di Pulau Jawa dan ibu kota Indonesia. Jadi kalau kita mau
Tanyakan bagaimana pernyataan sederhananya, yaitu Jakarta terletak di Pulau Jawa, pernyataan pertama. Dan pernyataan keduanya, Jakarta merupakan ibu kota Indonesia. Nah, kata hubung yang digunakan di sini yaitu kata dan. Sehingga apabila kita gabung pernyataannya, Jakarta terletak di Pulau Jawa dan ibu kota Indonesia. Kata hubung dan itu bisa menyimpulkan menjadi pernyataan majemuk. Oke, lanjut ya. Nah, untuk kalimat terbuka, apa sih definisinya? Kalimat terbuka yaitu kalimat yang masih memuat peubah variabel sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarnya. Beda ya dengan pernyataan. Kalau pernyataan bisa kita ketahui bahwa nilai kebenarannya benar atau salah. Tetapi kalau kalimat terbuka tidak bisa kita tentukan nilai kebenarannya karena masih memuat variabel. Oke, contohnya seperti ini. X ditambah 2 sama dengan 5, di mana X anggota N. Nah, di sana ada variabel X. Variabel X-nya itu belum diketahui berapa nilainya, tetapi anggota dari N. Sehingga kita tidak bisa menentukan nilai kebenarannya. Lanjut. Y adalah bilangan prima. Y anggota bilangan caca, kurang dari 10. Berapa sih nilai Y? Kita belum tahu ya. Nah, tetapi di situ sudah ada syarat, yaitu bilangan prima dan bilangan caca kurang dari 10. Oleh karena itu hanya disebut dengan kalimat terbuka. Tetapi, untuk nilai kebenarannya belum bisa kita ketahui. Karena masih dalam bentuk variabel Y. Untuk contoh yang ketiga, 2x min 3 kurang dari 9, di mana x anggota bilangan real. Nah, di sana terdiri dari variabel lagi, variabel x. Variabel x-nya terdiri dari anggota real. Sehingga anggota real kan banyak tuh ya, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bisa saja kita masukkan ke dalam pernyataan tersebut. Jadi, nilai kebenarannya belum bisa kita pastikan apabila kita anggota realnya tidak disebutkan berapa nilainya. Selanjutnya untuk pernyataan keempat, Siti memakai kacamata. Nah, ini disebut dengan kalimat terbuka, tetapi nilai kebenarannya belum bisa kita pastikan. Karena banyak Siti yang mana yang akan menggunakan kacamata. Siti A, Siti B, belum tahu kan? Oke, selanjutnya yang kelima, hari ini hujan lebat. Nah, untuk pernyataan yang kelima itu juga termasuk kalimat terbuka, tetapi belum tahu nilai kebenarannya. Sehingga untuk pernyataan kelima tergantung kemungkinan hari ini hujan, kemungkinan juga tidak. Jadi itu belum bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Jadi dari kelima contoh tersebut merupakan kalimat terbuka yang belum dapat kita tentukan nilai kebenarannya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang proposisi. Apa sih proposisi itu? Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus keduanya. Jadi, kalimatnya itu selalu bisa dikatakan benar atau salah, tapi tidak untuk kedua-duanya. Bagaimana sih contohnya? Misalkan ini, 12 kurang 5. Apakah itu termasuk proposisi? Apakah itu termasuk pernyataan? Oke, ini termasuk proposisi, tetapi bernilai salah, karena 12 itu bukan kurang dari 5, tetapi 12 lebih dari 5. Ini jadi disebut proposisi bernilai salah. Selanjutnya, untuk yang B, 11 adalah bilangan prima. Apakah 11 itu bilangan prima? Iya, benar. Apakah ini proposisi? Iya, karena bisa kita nyatakan bahwa bernilai benar atau salah, sehingga proposisi bernilai benar untuk yang B. Selanjutnya untuk yang C, jam berapa sih kuliah matematika diskrit? Nah, apakah itu termasuk kalimat deklaratif yang bisa kita tentukan nilai kebenarannya, benar atau salah? Ya, tidak bisa kan? Karena matematika diskrit yang mana, kelas yang mana, universitas yang mana. Jadi jadwalnya kan berbeda-beda. Jadi kita belum tahu, belum bisa memastikan apakah pernyataan itu benar atau salah. Dan apakah ini juga termasuk pernyataan? Bukan, ini merupakan kalimat tanya. Sehingga ini disebut dengan bukan proposisi. Ya, karena untuk yang C merupakan kalimat tanya.
Selanjutnya untuk D, suhu di permukaan laut 30 derajat Celcius. Apakah kita bisa mengecek kebenarannya? Bisa. Kita bisa ukur menggunakan termometer. Sehingga disebut proposisi bernilai benar. Selanjutnya, ibu kota Sumatera Barat adalah Palembang. Apakah ini termasuk proposisi? Yap, benar, ini proposisi. Bagaimana dengan nilai kebenarannya? Benar atau salah? Oke, ini salah. Jadi proposisi bernilai salah. Mengapa Sumatera Barat ibu kotanya bukan Palembang, tetapi Padang? Selanjutnya untuk yang F, tolong tutup pintu itu. Apakah itu termasuk kalimat? Bukan, tetapi ini adalah termasuk perintah. Sehingga ini disebut apa? Proposisi atau bukan? Ya, tentu bukan proposisi karena dia termasuk perintah, bukan kalimat deklaratif yang bisa kita nyatakan benar atau salah. Selanjutnya, yang G, X ditambah 3 sama dengan 10. Apakah itu termasuk proposisi? Iya, betul. Ini termasuk kalimat terbuka. Karena X-nya belum tahu nilainya berapa dan belum kita ketahui nilai kebenarannya benar atau salah. Sehingga ini disebut bukan proposisi. Nah, dari 7 contoh yang saya berikan ini, jadi ada proposisi dan ada bukan proposisi. Apabila itu proposisi, bisa kita tentukan nilai kebenarannya, bisa bernilai benar ataupun salah. Nah, selain itu juga proposisi itu dibagi menjadi dua, proposisi atomik dan proposisi majemuk. Bagaimana sih proposisi atomik dan proposisi majemuk? Ya, untuk proposisi atomik yaitu proposisi yang bukan merupakan kombinasi proposisi lain. Bagaimana sih contohnya? Ya, proposisi atomik yaitu proposisi yang contoh-contohnya yang seperti sebelumnya. Eh, Pernyataan ibu kota Sumatera Barat adalah Palembang. Itu kan bukan proposisi, tetapi kalimatnya bernilai salah. Itu termasuk proposisi karena hanya satu proposisi tanpa ada kombinasi dengan proposisi lain. Sedangkan untuk proposisi majemuk yaitu proposisi bar yang diperoleh dari pengkombinasian. Jadi, ada beberapa proposisi digabungkan dengan kombinasi dan kata hubung yang sesuai dengan kriteria masing-masing. Untuk proposisi majemuk itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu saja materi yang saya berikan pada video pembelajaran kali ini mengenai pernyataan, kalimat terbuka, dan proposisi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tinggalkan komen dan apabila kalian merasa bermanfaat video ini bisa kalian share ke teman-temannya. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.